Kegiatan kita hari ini, saya pertama apresiasi kepada penyelenggara karena momentum dan judul diskusi kita pada siang sore hari ini adalah sangat tepat. Ya, sebelum kita masuk pada materi, yang pertama dulu kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa ketika saat ini kita diberikan kesehatan, kesejahteraan lahir batin, sehingga acara yang sangat bermanfaat ini kita bisa hadir bersama untuk menyikapinya dengan harapan bisa bermanfaat luas bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Yang saya hormati Bapak Ketua Penyelenggara dan jajaran, saya tidak sebut satu persatu. Ya, semoga apa yang menjadi rencana penyelenggaraan kegiatan ini kita bisa menjadi berkah ya bagi semua masyarakat luas, bangsa, dan negara. Demikian kita mulai mengenai topik diskusinya. Topik diberi judul KUHP baru adalah untuk adil ya. KUHP baru adil untuk semua. Mengapa ada yang ngotot? Perkara daluarsa. Nah, sebelum kita masuk materi KUHP baru, mungkin terlebih dulu kita memahami dengan baik tentang apa itu KUHP lama dan apa itu KUHP baru. Kita lihat menurut zamannya, ya, zaman lahirnya KUHP lama dan lahirnya KUHP baru ini. KUHP lama ini kita mengenal sebagai peninggalan, ya, sebagai peninggalan penjajah kita yaitu Belanda. Walaupun kemudian telah diratifikasi sebagai undang-undang resmi berlaku terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini diundangkan sebagai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Nah, saya katakan tadi bahwa perlu kita pahami mengenai latar belakang undang-undang ini, yakni identik dengan sebagai peninggalan dari penjajah kita sebelumnya itu Belanda. Nah, dengan memahami hal seperti itu dan memahami kondisi pada saat negara kita masih dijajah sampai merdeka dengan menggunakan peninggalan aturan-aturan hukum yang merupakan warisan dari negara Belanda, isinya, nah ini penekanan, isinya lebih cenderung berorientasi pada kepentingan penguasa.
termasuk penegak hukum, daripada orientasi kepentingan nilai-nilainya dengan masyarakat luas secara umum. Ini yang sangat mendasar. Nah, sejak kita merdeka tahun 1945 sampai hari ini sudah tahun 2026, berarti sudah berapa tahun itu Bapak Ibu ya? Sudah 81 tahun. Nah, 81 tahun kita mewarisi undang-undang ini dengan menjadikan pedoman berbagai penegakan hukum yang dibutuhkan di negara kita. Dan dengan orientasi kepentingan dasar pembentukan undang-undang ini tadinya, cukup banyak masyarakat kita, bahkan bangsa dan negara dirugikan, baik itu dengan sengaja dimanfaatkan oleh oknum yang nakal karena ruangnya terbuka luas, juga karena memang keterbatasan jangkauan dari undang-undang tersebut. Sudah 81 tahun yang lalu dengan kondisi sekarang kan sangat jauh perkembangannya, sehingga banyak sekali pelanggaran hukum itu atau pelanggaran karena belum ada aturannya. Kalau dikatakan pelanggaran hukum kan sudah didahului dengan adanya aturan. Tapi saya menggunakan istilah banyaknya peristiwa-peristiwa yang merugikan masyarakat, bangsa dan negara, tetapi tidak bisa dijangkau dengan undang-undang tersebut. Adapun solusinya selama ini telah sekian banyak undang-undang tindak pidana di luar KUHP atau undang-undang lex specialis, yaitu memang salah satu solusi untuk bisa menjangkau, menjerat pelaku-pelaku peristiwa yang merugikan masyarakat, yang merugikan bangsa dan negara dengan melakukan terobosan menerbitkan berbagai undang-undang tindak pidana di luar KUHP lama tersebut. Ya misalnya undang-undang tindak pidana korupsi, undang-undang narkoba, undang-undang tindak pidana pencucian dan lain sebagainya. Sudah ada ratusan macam. Nah, mencermati kondisi seperti itu, sebenarnya sudah cukup lama dipikirkan oleh pejabat-pejabat atau elit-elitnya kita yang sadar akan kondisi pentingnya pembenahan hukum untuk membuat KUHP yang baru ini sudah puluhan tahun yang lalu menjadi RUU rancangan undang-undang ini sudah puluhan tahun, tapi tidak kunjung di legislasi baru pada tahun 2023 yang lalu, yang mana setelah diundangkan dinyatakan berlaku 3 tahun kemudian, yaitu yang telah mulai berlaku sejak 2 Januari 2026 kemarin. Nah, pertimbangannya adalah untuk menutupi kelemahan-kelemahan yang terdapat di dalam KUHP lama tadi. Jadi tidak lain adalah untuk memberikan kesejahteraan hukum kepada masyarakat, bangsa dan negara Republik Indonesia. Jadi ini kita harus sambut baik. Ini perjuangan panjang ini bisa diundangkan Bapak Ibu. Perjuangan panjang. Dan sekarang sudah dinyatakan resmi berlaku. Kalaupun masih di sana sini ada pro kontra, ini patut dipertanyakan, dicermati, terutama sisi kontra. Ini sebenarnya adanya memang demikian sehingga perlu perbaikan, perlu disikapi secara tepat. Tetapi yang jadi pertanyaan, bila
yang kontra tersebut sebenarnya didasari karena kepentingan pribadi atau kelompok. Ini perlu diwaspadai. Jangan sampai ya dengan oknum-oknum ya yang kontra, yang dengan dasar pemikiran untuk kepentingan pribadi atau kelompok menolak keberlakuan dari KUHP baru ini kita harus waspadai pertama benar-benar. Kalau itu memang benar ada kelemahannya, ya kita akan benahi melalui prosedur yang berlaku ke depan. Tetapi ya lagi-lagi harus dicermati secara mendalam apakah ini memang perlu perbaikan atau bagaimana. Ini memang betul produk manusia. Ya, kalau bicara produk manusia tidak ada yang sempurna. Ya, apalagi dengan perkembangan teknologi yang sedemikian melaju. Ya, yang sedemikian melaju. Jadi sangat wajar patut kalau ada ya pembenahan-pembenahan untuk menyesuaikan dengan segala kemajuan yang ada, terutama sisi teknologi. Kita tahu sekarang ini bahwa yang sangat marak adalah kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi. Dan ini tentu harus diikuti oleh peraturan perundang-undangan yang akan diberlakukan untuk memberikan rasa keadilan kepada semua pihak terkait hal ini. Jadi Bapak Ibu, saya ulangi ya bahwa KUHP baru ini adalah adil untuk semua warga negara kesatuan Republik Indonesia. Tepuk tangan Bapak Ibu, ini hal yang sangat positif bagi kita semua. Nah, oleh karenanya mungkin di antara Bapak Ibu ada nanti yang menanyakan hal-hal secara spesifik. Ya, insya Allah kami yang ada di sini bisa memberikan ya jawaban yang tepat bagi Bapak Ibu. Tetapi andai kami ya dirasa masih kurang sempurna, ya kami akan berjanji memberikan jawaban yang lebih sempurna, bisa dipahami, dimengerti dan diterima oleh Bapak Ibu ke depan, sehingga kita sepakat ya satu tekad untuk menerima dan memberlakukan kitab undang-undang hukum pidana yang baru ini demi kemaslahatan bangsa dan negara, mencapai kesejahteraan hukum dan kesejahteraan secara menyeluruh sesuai cita-cita kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian pengantar. Ya, terima kasih. Baik, berikan tepuk tangan kepada narasumber kita. Terima kasih kepada Pak Dr. Yustan Zaluka. Baik, poin yang bisa kita ambil rekan-rekan sekalian bahwa KUHP baru justru memberikan angin segar kepada kita semua karena kesejahteraannya bagi masyarakat, seluruh masyarakat Indonesia. Jika KUHP lama sudah cukup dipandang usang sebab sebagai warisan era kolonial dan dipakai belum tentu sesuai dengan kebutuhan era masa kini, maka dengan adanya KUHP baru ini diharapkan menjadi angin segar bagi hukum di Indonesia. Baik, selanjutnya kita akan memasuki diskusi yang akan disampaikan atau dipaparkan oleh narasumber kita yang kedua kepada Bapak Fauzi Laya, SHMH, kami persilakan. Memang nama-nama kita agak sulit kali, tapi ini fakta. Saya Yuspan Zaluku, bukan Zaluka. Ya, mohon ya. Ya, Zaluku ya. Terima kasih. Yes. Oke. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan. Mungkin yang terhormat seluruh teman-teman yang hadir, baik ahli maupun yang tidak bisa kami sebut satu persatu, dan terlebih kepada
teman-teman narasumber yang ada di depan ini. Kami mengucapkan juga terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Nah, mungkin teman-teman telah melihat atau telah membaca di banner ini bahwa saya ini adalah praktisi hukum. Lain dengan narasumber yang kita 2 orang atau yang satu lagi nanti yang Ibu Profesor adalah sebagai dosen. Nah, saya sebagai praktisi, artinya saya mengalami hal-hal ini di lapangan. Dan kemudian saya memang berprofesi sebagai advokat. Nah, dengan mengingat judul ini KUHP baru adil untuk semua, dan kenapa masih ada yang ngotot perkara daluarsa. Ini saya alami sendiri. Saya tidak perlu bercerita tentang bagaimana isi KUHP ataupun bagaimana pelaksanaan, tapi saya berbicara bagaimana implementasinya yang terjadi di masyarakat yang kita alami hari-hari ini. Nah, memang benar tadi sudah disampaikan oleh narasumber kita bahwa ini sudah bagus dan ini angin segar dalam penegakan hukum kita hari-hari ini. Tapi saya putar balik bahasanya. Angin segar itu hanya sebatas yang tertulis, tapi tidak dengan pelaksanaan. Kenapa saya bilang begitu? Benar, ini sudah berlaku, tapi belum tentu semua masyarakat ataupun aparat penegak hukum kita, baik dari kepolisian ataupun kejaksaan dan peradilan, belum tentu sudah mengimplementasikan transisi berlakunya undang-undang ini. Ya, hal itu pernah kita alami, ada di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Nanti bisa kita sharing masalahnya. Kadaluarsa ini jelas di dalam KUHP kita. Di KUHP lama juga memang diatur, dan di KUHP baru lebih spesifik lagi, di mana dilihat bahwa kadaluarsa kewenangan penuntutan, ya itu ini kadaluarsa ini kan kewenangan penuntutan atas perkara, ya. Jadi masih ada aparat penegak hukum kita, masih kacamatanya itu KUHP lama. Nah, inilah yang kacau, Bapak Ibu. Ini sangat kacau menurut saya dalam penegakan hukum. Kenapa saya bilang begitu? Dengan berlakunya harusnya KUHP baru, dia harus menyesuaikan. Makanya istilahnya itu peralihan atau transisi dari undang-undang lama ke undang-undang baru. Kita kan sudah bersedia meninggalkan peninggalan zaman Belanda. Nah, makanya saya ini disampaikan kepada kita semua, atau imbau, atau ini semua masyarakat. Saya sering kutip atau saya senang dengan bahasa Wakil Menteri Hukum yang mengatakan bahwa mau tidak mau, suka tidak suka, dengan berlakunya kemudian harus, ya harus ditegakkan keadilan, harus diterima. Siapapun, tidak ada alasan bagi mereka masih menggunakan KUHP. Jadi saran juga nanti kepada teman-teman, apabila kita menemukan hal-hal ini, dan ini benar terjadi, yang saya sampaikan tadi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, klien kami dibebaskan karena kadaluarsa penuntutannya. Ya, ini baru terjadi. Artinya ini adalah sejarah baru dalam reformasi hukum yang diberlakukan. Ada penegakan hukum itu dengan menjaga integritas dan profesional dan independen di pengadilan. Karena semangatnya reformasi hukum saat ini adalah pengadilan itu nanti tujuannya rumah keadilan, bukan lagi hanya bahasa sekedar pengadilan. Ya, cuman ada satu hal nanti yang kami sampaikan atau beberapa, tapi mungkin di lain forum. Bagaimana untuk menjaga integritas ini dan menjamin pengadilan kita atau hakim-hakim kita ini di seluruh Indonesia benar-benar menegakkan keadilan itu sesuai dengan undang-undang. Ya, karena saat ini banyak oknum atau ada penegak-penegak hukum kita masih belum bersedia atau belum siap untuk melaksanakan, atau dengan adanya KUHP baru ini belum bersedia untuk menerapkannya. Karena kenapa? Masih menyesuaikan. Tapi di dalam undang-undang sebenarnya, walaupun kita belum tahu, tapi kita dipaksa harus tahu. Sejak diundangkan itu kan udah berlaku. Jadi itu yang kami sampaikan, supaya juga teman-teman kita nanti mungkin ada yang bertanya tentang bagaimana sih kadaluarsa itu diatur dalam KUHP kita, di KUHP baru. Jadi kita lihat bagaimana mekanismenya nanti di sana. Jadi kita akan menjawab
saya ke langsung ke substansi karena saya adalah memang praktisi. Tapi nanti kalau secara teoritis dan ilmu-ilmu lain keahlian nanti biar teman-teman kita yang dari narasumber. Itu kira-kira yang bisa kita sampaikan. Terima kasih teman. Oke, berikan tepuk tangan untuk pemateri kita. Terima kasih kepada Bapak Kaumasilaya SHMH atas pemaparannya. Baik, itu tadi menjadi tantangan baru bagi kita ketika KUHP baru sudah berlaku, namun ada saja celah bagi penegak hukum tidak melaksanakan apa yang sudah tertulis dalam KUHP baru. Baik, selanjutnya kita memasuki diskusi narasumber yang ketiga kepada Bapak Akmaluddin Rahim SHMH selaku dosen Fakultas Hukum UHAMKA. Dipersilakan. Oke, cek. Ya, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih penyelenggara telah mengundang kami dan juga telah mendiskusikan topik yang saya pikir ini masih sangat hangat-hangatnya karena memang masih banyak mendapatkan sorotan. Apalagi kalau kita berbicara soal KUHP, sekarang banyak masyarakat sipil yang melakukan gugatan judicial review di Mahkamah Konstitusi terkait dengan KUHP ini. Tentu banyak pihak yang menyorot begitu. Ada semisal kalau Pak Wakil Menteri itu memprediksi ada sekitar 14 atau 15 pasal dalam KUHP yang mendapatkan banyak sorotan, dan itu memang ada 15 perkara yang masuk ke Mahkamah Konstitusi yang membahas soal KUHP ini. Tentu ini menjadi, saya pikir menjadi diskursus nanti ke depan karena KUHP itu kan seperti yang disampaikan narasumber sebelumnya bahwa ini merupakan bukan produk yang sempurna, tapi paling tidak ini merupakan produk yang sudah lebih baik daripada yang terdahulu. Bapak Ibu perlu ketahui bahwa KUHP yang lama itu diundangkan atau diratifikasi di tahun 1946 melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 yang meratifikasi ataupun mengesahkan peninggalan warisan Belanda yaitu Valstafrecht. Itu Valstafrecht Ordener Sindi. Jadi dia merupakan memang aturan dari Belanda yang kira-kira dibuat pada tahun 1915. Artinya memang produk hukum itu, KUHP itu memang sudah sangat lama. Artinya banyak sekali pergeseran-pergeseran yang sudah harus diubah. Nah, sejak tahun 1960 KUHP yang sekarang sudah disahkan ini itu sudah digodok sebenarnya. Jadi sejak tahun 60 itu sudah kali-kali dibahas, tokoh-tokoh hukum, tokoh-tokoh profesor hukum pidana itu sudah mengadakan diskusi berkali-kali, sehingga sebenarnya masyarakat Indonesia patut berbangga begitu, patut mengapresiasi pemerintah kemarin itu sudah berhasil merampungkan, mengesahkan undang-undang KUHP ini. Jadi sebenarnya tidak ada masalah di situ, saya pikir. Memang ada tantangan yang yang pasti. Tantangannya itu adalah bagaimana pengimplementasiannya di lapangan, di masyarakat. Kita ini beragam daerah dari pulau ujung Sumatera sampai ujung Papua. Tadi Bapak dari Nias, saya juga dari Sulawesi. Nah, pemberlakuan KUHP di Nias maupun di Sulawesi itu pasti akan beragam, tergantung bagaimana aparat penegak hukum di sana memahami KUHP itu. Nah, itulah sebenarnya tantangan kita ke depan, bagaimana agar supaya pemerintah itu harus benar-benar melakukan sosialisasi menyeluruh, ada penjelasan yang benar terhadap setiap pasal-pasal dalam KUHP itu. Agar apa? Agar tidak menimbulkan multitafsir atau penafsiran yang bebas dari aparat, sehingga itu dapat merugikan hak-hak dari masyarakat. Nah, itu yang penting kita sebenarnya dorong, bagaimana supaya pemerintah itu benar-benar melakukan sosialisasi sepanjang
tahun. Memang undang-undang KUHP yang baru ini disahkan di tahun 2023. Ada proses 2 tahun atau 3 tahun sosialisasinya begitu. Tapi apakah proses sosialisasi itu sudah terjamin, sudah terukur, itu sudah sampai ke level ke tingkat kecamatan atau tingkat ke kabupaten kota sebesar. Karena yang melakukan penegakan hukum misalnya ada aparat Polres, aparat Polsek ketika terjadi kejahatan atau tindak pidana. Karena di KUHP baru itu sudah tidak ada lagi istilah pelanggaran atau kejahatan, yang ada istilah tindak pidana, semuanya bahasanya tindak pidana. Jadi yang pasti kita sebenarnya mendorong agar supaya pemerintah benar-benar melakukan sosialisasi yang menyeluruh kepada aparat penegak hukum, khususnya kepolisian dan kejaksaan, agar supaya ini ada satu parameter bersama begitu dalam melakukan penegakan hukum. Nah, di awal-awal tahun 2026 kemarin, pada saat kita semua mengetahui bahwa KUHP ini sudah mulai diberlakukan, KUHP juga diberlakukan, itu kemudian ada Undang-Undang 1 tahun 2026. Undang-Undang 1 tahun 2026 ini menjembatani sebenarnya perkara-perkara yang lama, yaitu terkait dengan Undang-Undang tentang penyelesaian pidana. Nah, Undang-Undang penyelesaian pidana ini sebenarnya dimaksudkan agar supaya perkara-perkara yang lama itu disesuaikan dengan perkara-perkara aturan yang baru di dalam KUHP. Itulah sebabnya sebenarnya ada banyak hal yang pemerintah masih perlu sempurnakan gitu. Pemberlakuan tadi terkait dengan penyelesaian pidana yang disahkan dalam Undang-Undang 1 tahun 2026, dan juga aturan-aturan turunan yang diamanahkan dalam KUHP sebesar, agar supaya benar-benar implementasi penegakan hukum pidana itu benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Di KUHP baru sudah ada paradigma restoratif justice semisal juga ada paradigma yang mendorong pengakuan hukum masyarakat adat dan sebagainya. Jadi saya pikir KUHP baru ini merupakan produk yang sudah sangat baik begitu, sudah sangat mendekati sempurna itu, karena ini produk manusia, buatan manusia, tentu itu ada takarannya, sehingga kita harus menyampaikan bahwa ini adalah yang mendekati sempurna karena sudah disahkan, sudah diundangkan. Bayangkan sejak tahun 60 orang berdebat, tahun 70, tahun 80 orang berdebat untuk membuat KUHP versi Indonesia asli, tapi di tahun-tahun itu tidak ada yang jadi-jadi. Bayangkan perdebatan itu panjangnya. Tahun 60, tahun 70, 80, 90, pembahasan terus dilakukan, tapi tidak jadi-jadi. Nah, di tahun 2020-an ini, di tahun 2019 kemarin kita melihat memang banyak penolakan pada saat itu, tapi seiring berjalannya waktu ada pembahasan, ada perbaikan, ada penyelesaian, ada mendengarkan aspirasi masyarakat, dan saya pikir itu sudah banyak dilakukan. Saya melihat betul Prof. Edi itu melakukan turun lapangan, langsung melakukan sosialisasi, berdebat dengan kelompok masyarakat sipil, baik di forum televisi maupun forum-forum yang ada di masyarakat di kampus-kampus. Itu artinya apa? Ada niatan baik dari pemerintah agar supaya KUHP ini dimengerti, dipahami oleh masyarakat bawah. Jadi juga misalnya terbitnya buku anotasi hukum pidana, anotasi KUHP yang ditulis oleh Prof. Edi dan Prof. Toko Santoso. Itu merupakan satu upaya sebenarnya, agar supaya KUHP itu benar-benar dimengerti oleh masyarakat. Jadi saya pikir perdebatan selanjutnya kita akan lihat di Mahkamah Konstitusi sebenarnya. Apakah Mahkamah Konstitusi nanti memberikan penafsiran tersendiri atau bahkan membatalkan gugatan-gugatan yang ada dari masyarakat itu. Artinya kalau dibatalkan, artinya sebenarnya produk KUHP ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, tidak bertentangan dengan konstitusi. Nah, saya pikir itu yang perlu kita lihat ke depannya, bagaimana perkembangan KUHP ini di Mahkamah Konstitusi, karena penafsir atau penjaga konstitusi adalah Mahkamah Konstitusi. Penafsir terakhir dari undang-undang adalah konstitusi. Jadi kita menunggu sebenarnya bagaimana perkembangan penafsiran KUHP itu di tangan Mahkamah Konstitusi. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada pendapat.
Oke, berikan tepuk tangan kepada wakil ini. Terima kasih kepada Bapak Kampaludi Murahim SHM. Kawan-kawan sekalian, setidaknya poin yang bisa kita ambil bahwa KUHP bukan produk sempurna, tapi sudah lebih baik dari yang sebelumnya. Maka dari itu, untuk menyempurnakannya diperlukan sosialisasi oleh pemerintah kepada seluruh lapisan, entah itu kepada dari penegak hukum hingga lapisan masyarakat. Mohon izin informasi bahwa narasumber kita Ibu Ana, Profesor Dr. Ibu Hana, Profesor Dr. Hajah Ana Mariana SHM MBA belum berkesempatan hadir kan? Namun nanti untuk materi akan disampaikan oleh panitia melalui form atau file. Baik, memasuki diskusi selanjutnya, teman-teman. Kita memasuki sesi tanya jawab. Dipersilahkan kepada rekan-rekan yang bertanya. Ya, selamat siang. Saya Eka dari Program News. Makanya kepada Bapak Formasi Laila. Yang pertama itu, apa alasan politis dibalik perdebatan tentang daluarsa di KUHP yang baru? Yang kedua, bagaimana daluarsa dapat mempengaruhi hak-hak untuk para korban? Terima kasih. Oke, berikan tepuk tangan teman-teman atas pertanyaannya. Ini bisa langsung dijawab, Bapak. Tes. Baik. Terima kasih Bu Eka. Pertanyaannya ada dua. Bagaimana tadi satu yang politis ya, perdebatan politis tentang daluarsa. Dan kemudian bagaimana hak-hak korban terkait kadaluarsa, ya kan? Nah, satu yang saya ingin jawab dulu bahwa perdebatan politis itu memang banyak hal yang mengandung ataupun banyak hal yang menafsirkan berbeda-beda. Tapi kita berbicara aturan hukumnya. Kalau kita berbicara politik di dalam ini memang produknya politik itu adalah hukum ini. Memang produk politik ini. Tapi itu sudah selesai. Kita sudah masuk ke dalam norma undang-undang atau substansinya adalah undang-undang. Nah, banyak bukan lagi politik sebenarnya. Kalau kita berbicara lagi kalau udah berlaku undang-undang ini, tapi pemberlakuannya. Tapi masih banyak dalam rangka yaitu pertemuan politik masih dibahas. Ada istilahnya itu bagaimana keuntungan orang ini, bagaimana, dan itu kan kalau berbicara dari sisi yang satu, pasti berbeda-beda. Tapi saya pastikan kita berbicara aturan hukum yang berlakunya saja. Nah, kalau dibilang misalnya itu kok bisa banyak perdebatan, ya memang banyak. Bukan hanya juga di kalangan politik, malah di kalangan masyarakat yang mengalami persoalan-persoalan pun banyak. Makanya saya kembali lagi tadi, mau tidak mau pun atau suka tidak suka, tetap harus diterima atau dilaksanakan undang-undang ini. Karena ini udah diundangkan dan ini udah berlaku. Jadi sebenarnya kalau untuk masalah politik dia mau berbicara apa lagi, sebenarnya udah nggak ada ruang untuk itu. Sebelum diberlakukan atau sebelum diundangkan undang-undang ini, itulah ruang perdebatan itu sebenarnya. Tapi kalau hari-hari ini tinggal dijalankan oleh aparat penegak hukum. Nah, kemudian pertanyaan kedua, bahwa bagaimana hak-hak korban apabila terjadi kadaluarsa. Saya mau sampaikan, kalau udah undang-undang yang berbicara, ya mau tidak mau juga kita harus menerima itu, kondisi itu. Bisa saja saya juga di posisi korban. Tapi karena berlaku KUHP baru, ya bagaimana bisa saya harus melawan lagi? Ini undang-undang. Mau tidak mau haruslah penegak hukum itu menjalani. Karena kenapa? Sudah jelas dalam KUHP baru ada pasal, ya kan begitu. Apabila terjadi peralihan undang-undang ini, maka yang diberlakukan adalah undang-undang ini kecuali undang-undang sebelumnya menguntungkan bagi pelaku ataupun terdakwa ataupun narapidana. Nah ini jelas. Nah
Makanya kalau di misalnya ya, ini ada kasus yang saya alami nih. Ini kasus yang saya alami. Kejadiannya itu 2018, Bapak Ibu. Nah, di dalam kadaluarsa ini kan udah diatur waktu. Di KUHP lama pun diatur. Di KUHP baru secara eksplisit lagi. Diatur lagi. Di kasus yang saya hadapi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Ya, jelas di dalam hukum apabila berlaku KUHP peradilan ini, kan undang-undang ini yang berlaku. Kecuali kalau memang undang-undang lama menentukan. Tapi kalau menentukan ini kan berarti undang-undang baru. Itu namanya ada asas. Asas lex favoreo. Ya, dalam peralihan undang-undang harus dilihat yang mana menguntungkan, Pak, Bapak Ibu. Jadi, yang saya hadapi ini tadi, benar. Kalau kita bilang ini korban kan udah melapor ini, hak hukumnya gimana? Berarti tidak terjamin. Ya, disitulah kehilangan hak seseorang apabila sudah ada undang-undang yang mengatur itu. Ya, jadi kasus yang saya hadapi itu terjadi di 2018, ya, dan didaftarkan pelimpahan berkasnya di Pengadilan Negeri Jakarta Utara 2025 Desember. Coba kita hitung sejak 2018 ke 2025, udah 7 tahun, Pak. Tapi tadi mungkin ada yang tanya ini gimana kalau luar sana? Ya memang itu hukumnya. Ya, ada ahli yang mengatakan ya berubah pun kita berpikir, ya nggak berubah itu undang-undang. Sampai berubah pun kita. Ya kecuali kalau memang diadakan perubahan oleh DPR. Atau dirubah pasal itu, dicabut pasal itu. Tapi kalau sepanjang itu nggak dicabut, atau sepanjang itu masih berlaku, maka itu tetap berlaku. Dan tidak ada alasan bagi aparat penegak hukum, ataupun oknum-oknum penegak hukum, untuk tidak berpedoman dalam undang-undang ini. Mau tidak mau, harus penegak hukum itu menaati ini, menundukkan diri terhadap undang-undang ini. Tidak ada pengecualian. Gitu kira-kira, Bu. Terima kasih. Oke, untuk disempurnakan narasumber kita dari akademisi, yakni Dr. Yusran Zaluku, SHMH. Silakan. Ya, baik. Terima kasih. Ya, sebenarnya tadi saking semangatnya ya, umumnya kan ada kegiatan bersama itu perkenalan dulu, katanya karena tak kenal makanya tak sayang. Ya mungkin dalam hal ini ya supaya bisa lebih ada kedekatan emosional sehingga apa yang kami sampaikan ya lebih mudah direspon ya. Saya istilahkan direspon karena bisa saja berbeda pendapat dan itu sah-sah saja. Nah sekedar ya untuk nama sudah jelas ya. Yusran Zaluku, saya dari Kepulauan Nia, Sumatera Utara. Saya purnawirawan polisi juga. Ya, saya pensiun pada bulan September 2022. Sejak dinas dari tahun 2009 ya sampai sekarang saya lebih banyak kegiatan di kampus. Saya mengajar di Universitas Bhayangkara dari tahun 2009 sampai tahun 2020. Kemudian saya pindah ke Universitas Jayabaya dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum dan Politik Pelopor Bangsa sampai sekarang. Kemudian pada masa dinas itu saya selain sebagai penyidik juga saya sebagai asesor penyidik. Jadi kalau penyidik itu menjadi sah kegiatan penyidikannya harus disertifikasi melalui ujian dulu, asesmen istilahnya. Dan saya lah salah satu yang menguji atau mengasesi penyidik-penyidik itu di seluruh Indonesia karena kita bersertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah itu sekedar kenalan Bapak Ibu. Dan juga sekarang saya melanjutkan pengabdian sebagai penegak hukum juga sebagai advokat, ikut-ikutan Mbak Paul ini. Jadi dalam posisi sebagai advokat saya masih baru, tapi materi-materi pekerjaan advokat itu saya sudah ngajarkan sejak tahun 2009. Makanya
mantan mahasiswa saya banyak sekali kalau saya bersidang ke pengadilan mendatangin gitu kan, masih ingat saya Pak. Oh siapa ya, saya mantan mahasiswa Bapak. Jadi mereka udah pengacara-pengacara yang hebat juga gitu. Nah demikian sekedar perkenalan Bapak Ibu dengan harapan ya kita hubungan emosionalnya atau diskusi atau sharing tidak hanya sebatas di ruangan ini. Ya mungkin nanti setelah ini Bapak Ibu perlu ya sharing gitu ya, bukan berarti belajar, enggak. Jadi saya juga belum sempurna. Ya, dalam pendidikan itu tidak ada berhentinya belajar Bapak Ibu. Ya, jadi mungkin sharing silakan. Jadi belum ya silakan ya mau ya catat nomor HP saya 0812 1925 6929. Ya, yang mana tahu silakan 0812 1925 6929. Nah, kemudian saya masuk pada menambahkan ya dari pertanyaan Bu Eka tadi ya yang nanya ya berkaitan dengan kadaluarsa. Yang pertama mengenai alasan-alasan politis dari yang pro kontra tentang keberlakuan kadaluarsa. Ya memang di dalam suatu hal, yang saya katakan suatu hal itu dalam berbagai hal, ya itu selalu ada yang namanya pro kontra itu. Nah, apalagi itu bila kepentingannya berbeda. Nah, justru itulah adanya hukum karena sudah diketahui perbedaan kepentingan itu pasti ada, maka diadakanlah hukum untuk bisa meluruskan kepentingan satu dan lain orang atau dan lain pihak. Nah, ya masalah nanti itu sampai pada alur proses hukum seperti mengajukan permohonan uji materi atau judicial review di Mahkamah Konstitusi. Ya tadi beliau narasumber mengatakan ya kita ikuti apa yang menjadi tanggapan Mahkamah Konstitusi dan apa nanti keputusannya ya sebagai warga negara yang menjunjung tinggi hukum negara kita ya kita percaya dan jalani itu. Begitu untuk pertanyaan yang pertama. Kedua mengenai hak korban mengenai kadaluarsa. Karena memang ketentuan kadaluarsa atau cepat gugurnya tuntutan si korban ya terhadap pelaku ya tindak pidana yang mengakibatkan kerugian dirinya, baik itu fisik, psikis, material, imaterial gitu ya melalui konsekuensi pidana, dengan KUHP yang baru ini memang lebih sikat gitu ya seperti yang di KUHP lama itu yang ancaman maksimumnya 4 tahun itu 18 tahun baru gugur tuntutan atau kadaluarsa. Tetapi di KUHP baru yang ancaman 3 tahun ke bawah itu ke atas itu setelah 12 tahun. Jadi turun 6 tahun hak menuntut si korban. Nah, ini perlu kita pahami bahwa memang kalau dilihat di satu posisi, ya itu ada yang dirugikan dan ada yang diuntungkan. Nah, dalam hal ini yang mungkin banyak tidak terima, yang diuntungkan justru pelaku kejahatannya ya. Nah, tapi ya Bapak Ibu kita harus bisa melihat lebih jauh mengenai tujuan hukum itu sendiri. Tujuan hukum itu adalah kalau sebelumnya itu yang prioritas dikedepankan adalah kepastian hukumnya di Undang-Undang KUHP yang lama, kepastian hukumnya. Walaupun ada dua sisi lain
yang harus mengikuti, yaitu keadilan hukum dan kemanfaatan hukum. Tapi dengan KUHP baru ini Bapak Ibu, dibalik, kepastian hukum itu ditempatkan di urutan terakhir. Urutan yang pertama adalah keadilan hukum, kemudian kemanfaatan hukum, baru kepastian hukum. Memang tiga hal ini harus tetap ada dalam satu putusan penyelesaian suatu perkara, baik itu yang dilakukan dengan musyawarah mufakat maupun yang merupakan putusan pengadilan berdasarkan fakta persidangan. Nah, dalam kitab undang-undang hukum pidana yang baru ini Bapak Ibu, kita diajak untuk menyesuaikan diri dengan dunia dalam rangka penegakan hukum. Banyak negara maju, terutama yang sudah memulai menjalankan pendekatan penyelesaian masalah-masalah hukum pidana itu tidak lagi berorientasi pada pembalasan atau efek jerak. Kalau KUHP lama itu, yaitu tadi kepastian hukum yang utama dia, dan itu identik dengan harus dibalas dia menderita, dibikin dia jerak. Nah, di KUHP baru Bapak Ibu, tidak itu lagi yang menjadi orientasi tujuan utamanya, tetapi pemulihan. Bagaimana supaya si korban dan si pelaku ini bisa menyelesaikan masalahnya dengan pendekatan restoratif justice atau keadilan restoratif melalui musyawarah mufakat. Dalam prosesnya dilakukanlah kegiatan pendekatan duduk bersama antara pihak pelaku dan pihak korban, juga didampingi oleh para penegak hukum atau aktivis hukum atau aktivis sosial. Nah, sehingga permasalahan yang terjadi bisa difahami dengan baik oleh kedua pihak, apa yang menjadi konsekuensinya bila dilakukan secara prosedur normatif ketentuan hukum yang berlaku, dan apa konsekuensi manfaatnya bisa bila diselesaikan dengan pendekatan musyawarah mufakat yang diistilahkan restoratif justice tadi. Di situ menjadi pertimbangan utama adalah bisa dipenuhinya apa yang menjadi akibat kerugian yang diderita oleh korban, bisa diterima ganti rugi dari si pelaku. Nah, ini bisa dicapai kalau diawali dulu si pelaku ini menyadari bahwa perbuatannya itu telah merugikan orang lain, sehingga diharapkan dia minta maaf. Itu dulu yang pertama. Ya, dia setelah dia menyadari, dia minta maaf. Kemudian dia menyatakan bersedia untuk menanggung kerugian yang dialami oleh korbannya dan bersedia untuk membayarnya. Membayarnya ya sesuai dengan yang disepakati melalui musyawarah mufakat tadi. Jadi penegasan saya berkaitan langsung dengan pertanyaannya tadi, bagaimana dengan hak korban dengan pemberlakuan kadaluarsa ini terlalu cepat. Nah, yang diuntungkan adalah pelaku. Jadi itu penjelasannya Bapak Ibu, karena dunia sekarang ya, pendekatan penyelesaian pidana itu diharapkan setelah selesai masalahnya, si pelaku dengan korban itu bisa malah menjadi teman, menjadi saudara gitu. Karena sudah melalui proses musyawarah tadi, saling menyadari, ya ada penyesalan dari pelaku gitu. Dan salah satu ya yang paling menjadi pedoman dunia dalam hal penyelesaian pendekatan penyelesaian tindak pidana itu melalui restoratif justice adalah negara Belanda ini, Bapak Ibu, negara Belanda ini.
Ya, kita tahu proses yang mereka lakukan dengan menerapkan kriminologi ya secara optimal, diawali dari usia dini kanak-kanak, sehingga kita mendengar pada beberapa tahun yang lalu, mungkin sudah ada sekitar 10 tahun yang lalu, Belanda itu sampai penjara-penjaranya kosong dan menawarkan ke negara-negara lain yang bersedia menyewa, karena tidak ada orang yang mau yang akan dipenjara. Udah, permasalahan jarang ada yang timbul. Kalaupun ada permasalahan, sudah diselesaikan secara musyawarah mufakat. Dan setelah selesai, ya benar-benar pelaku itu sadar. Bukan seperti di kita, keluar penjara bukan makin sadar, malah semakin pintar. Ya, kalau dia di bidang kejahatannya narkoba, malah tadinya dia hanya sebagai pemakai, bisa jadi pengedar. Tadinya dia hanya sebagai pengedar, bisa jadi yang memproduksi. Nah, itu yang ada di negara kita ya selama ini. Nah, karenanya salah satu upaya atau terobosan yang merubah atau menggeser ya pemahaman perilaku itu adalah dengan KUHP baru ini, Bapak Ibu. Memang masih banyak hal yang harus diselaraskan dengan pemberlakuan KUHP baru ini. Yang terutama sisi pengetahuan, sisi moralitas. Ya, karena bagaimana diharapkan bisa sadar hukum kalau pengetahuan hukumnya sendiri tidak ada alur dia menyerapnya. Ya, mungkin karena tidak ada kemampuan untuk menyekolahkan anak-anaknya. Jadi saya katakan masih banyak hal yang harus diselaraskan untuk bisa dijalankan dengan baik KUHP ini. Ya, kalau tidak, ya itu tadi karena ada kecenderungannya lebih ringan, ya sanksi kepada pelaku malah tambah menjadi-jadi. Oh udah ya jadi penjahat aja. Penjara juga malah lebih enak, makan gratis 3 kali sehari gitu dan seterusnya. Bukan ini harapan kita. Jadi supaya benar-benar tujuan dari menghadirkan KUHP baru ini bisa sesuai dengan tujuan yang positif, banyak hal yang harus diselaraskan, terutama perlu dipelopori oleh penyelenggara negara kita, baik itu eksekutif, jajaran legislatif maupun yudikatif. Ya, itu yang saya tambahkan sementara. Terima kasih. Baik, berikan tepuk tangan teman-teman. Terima kasih kepada Bapak Yusman Zaluku. Selanjutnya mohon disempurnakan Bapak Akmaluddin terakhir, kepadanya disilakan. Ya, jadi saya pikir apa yang disampaikan oleh dua narasumber tadi sebenarnya sudah cukup baik, itu sudah cukup. Saya pikir yang saya cuma mau tambahkan bahwa semua produk kita itu dilakukan di ruang politik, pasti kan? Karena ada namanya politik hukum di luar. Segala produk peraturan undang-undang, khususnya undang-undang itu tidak terlepas dari campur tangan politik. Tapi yang pasti ketika sudah menjadi suatu norma, ketika sudah menjadi suatu undang-undang, itu produk hukum. Itulah pada istilah dalam fakultas hukum itu ada materi politik hukum. Karena kita akan belajar melihat bagaimana sih sebenarnya latar belakang kepentingan-kepentingan yang ada. Tapi yang Bapak Ibu yang harus ketahui bahwa kepentingan-kepentingan itu tidak dimaknai kepentingan angsih pragmatis gitu. Tapi ada kepentingan-kepentingan ideologis yang biasanya terjadi, ataupun ada kepentingan-kepentingan sosial yang harus didahulukan.
Nah, itu pasti akan menimbulkan suatu perdebatan atau perbedaan. Tapi ketika sudah diundangkan, sudah disahkan, itu sudah menjadi suatu produk hukum dan harus ditaati. Tapi yang ingin saya tambahkan sebenarnya bahwa di dalam KUHP yang baru itu jenis-jenis sanksi itu kan tidak hanya sebatas aparat penegak hukum nanti akan mendorong untuk masuk penjara begitu, dipidana sekian tahun dan itu ternyata memang lebih menguras gitu ya keuangan negara, karena kan negara pasti akan dibiayai. Makanya dalam KUHP baru itu juga diakomodir terkait dengan misalnya ada sanksi sosial, ada kerja sosial. Jadi pidana yang dibawa sanksinya 5 tahun itu kedepannya akan ada banyak didorong untuk sanksinya sanksi kerja sosial gitu. Misalnya mengambil panti asuhan atau kerja-kerja sosial yang lain yang sekiranya itu bisa lebih bermanfaat dan bisa menimbulkan kesadaran begitu, pengetahuan kepada si pelaku. Dan saya pikir memang di KUHP yang baru ini sudah sangat banyak mencontoh sistem-sistem pemidanaan yang ada di Belanda sebesar atau sistem-sistem pemidanaan yang ada di Amerika. Jadi tidak melulu harus masuk penjara, karena itu pasti tadi banyak sekali hal yang harus dipenuhi ketika sudah masuk. Nah, jadi kita harap sebenarnya KUHP yang baru ini lebih, kalau saya sih menurutnya lebih banyak untuk ini benar-benar disosialisasikan ke masyarakat, disosialisasikan ke penegak hukum agar supaya tidak menimbulkan tafsir-tafsir yang bayangkan kemarin pada saat KUHP ini mulai berlaku 2026, pihak kejaksaan, pihak Mahkamah Agung, pihak kepolisian itu mengeluarkan surat edaran kepada instansi-instansinya untuk mengikuti KUHP ini. Tapi di antara surat edaran itu, kalau kita membaca laporan Majalah Tempo, itu ada perbedaan antara kejaksaan dengan kepolisian dalam memaknai KUHP ini. Nah, dari situ kita bisa mengukur, melihat bahwa memang implementasi KUHP ini kedepannya patut kita untuk melihat, kita cermati begitu, karena pasti akan ada menimbulkan salah tafsir begitu atau salah pemaknaan dari aparat penegak hukum, dan pasti kalau ketika terjadi pemaknaan yang berbeda dari penegak hukum, yang dirugikan pasti masyarakat, yang dirugikan pasti perusahaan, itu yang pasti. Itu sebabnya kenapa kita sebenarnya mendorong agar supaya sosialisasi itu dimasukkan. Yang pasti satu lagi di KUHP yang baru ini terkait dengan korporasi itu juga sangat ditekankan juga, Pak ya. Jadi pidana korporasi itu sudah ditonjolkan. Artinya apa? Korporasi bisa saja dijerat gitu dalam KUHP ini, dan itu perlu untuk diketahui oleh masyarakat. Kurang lebih seperti itu sebenarnya, sedikit tambahan dari saya. Oke, tepuk tangan kembali kepada Bapak Kapolri. Luar biasa jawaban-jawaban dari narasumber kita pada siang hari ini, teman-teman, cukup mendalam. Selanjutnya kita buka satu pertanyaan lagi, silakan. Oke, dari ibu yang berdulu, silakan. Saya Selamat siang, terima kasih. Izin bertanya, saya Lumi dari Media Trust News. Pertanyaan saya kepada Bapak Akmaluddin. Pertanyaan saya, bagaimana daluarsa dapat menjadi lambung bagi pelaku kejahatan untuk menghindari hukuman? Pertama. Yang kedua, apa motif sebenarnya di balik mempertahankan daluarsa di KUHP baru ini? Terima kasih. Oke, boleh langsung dijawab Bapak. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Bu. Jadi saya pikir terkait dengan kedaluarsa ini memang yang kedua ya, terkait kedaluarsa ini memang merupakan sesuatu yang harus tetap diberlakukan karena ada jangka waktu terkait dengan proses-proses pidana atau terkait dengan pidana di sana. Jadi ini wajar saja saya pikir tetap dipertahankan karena memang
tidak semuanya dalam KUHP yang lama itu kemudian ditinggalkan begitu. Tidak semuanya kemudian harus misalnya di KUHP yang lama diatur tentang kadaluarsa, terus kemudian di KUHP yang baru serta merta tidak dicantumkan lagi, atau mungkin ada masukan yang lain. Tapi saya pikir pengaturan terkait dengan kadaluarsa itu sudah tepat begitu, tetap harus dilaksanakan, tetap harus diatur agar supaya benar-benar bisa memberikan sebenarnya tadi dengan kepastian, kemanfaatan maupun itu sebabnya tetap diatur. Tapi yang pertama tadi saya mengerti bagaimana kadaluarsa ini menjadi lambung menjadi lumbung bagi pelaku kejahatan untuk menghindari hukuman. Lumbung. Saya pikir itu mungkin kita bisa bahas yang lain terkait dengan itu. Tapi kalau saya pikir menjadi lumbung terkait dengan menghindari pemidanaan. Saya pikir itu tidak seperti itu. Tapi nanti kita melihat bagaimana aparat penegak hukum dalam memproses setiap perkara. Jadi tidak mungkin suatu hal misalnya kadaluarsa ini dipandang sebagai lumbung untuk menghindari pemidanaan. Saya pikir tidak seperti itu. Tapi tetap ada hal-hal yang lain bisa dilakukan untuk menghindari. Karena aparat penegak hukum itu kan juga pintar-pintar. Bapak ini mantan pihak kepolisian pasti tahu bagaimana strategi-strategi ketika kita berhadapan dengan pelaku kejahatan. Mungkin bisa nanti ditambahkan oleh Bapak. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang masih berkaitan dengan kadaluarsa ya, memang seperti yang katakan tadi, ini berpikir sederhana memang sedemikian menentukan pelaku kejahatan ya, lebih cepat gugur kewenangan menuntut tanggung jawabnya. Jadi dia lakukan kejahatan sekarang di Jakarta, dia menghilang ke kampung saya sana di Pulau Nias ya 10 tahun. Ya, apalagi yang hanya 6 tahun mana tadi ya, dia balik ke Jakarta lagi 6 tahun kemudian udah nggak bisa dituntut gitu ya. Nah, ini memang satu kekhawatiran yang cukup mendasar dari pihak korban ya tindak pidana itu. Tetapi saya katakan tadi bahwa dalam sesuatu hal atau berbagai hal itu untuk mencapai tujuan baiknya, ya pasti ada pihak yang merasa dirugikan. Nah, cuma mungkin pertimbangannya apakah dalam peraturan ya percepatan ya lebih cepat ya gugur tuntutan atau daluarsa ini lebih besar kepentingan si korban daripada pelaku. Ini memang ya jadi pemikiran. Tetapi ya pertama tadi saya sudah nyatakan secara hitung-hitungan lebih menguntungkan pelaku gitu ya. Tetapi dalam pelaksanaannya ya tentu undang-undang ini sudah melalui proses ya proses sejak dilakukan atau dari pihak inisiator mengajukan pasal ini ya, mengajukan pasal ini ke DPR untuk dilakukan legislasi dan sudah melalui berbagai proses termasuk sosialisasi semasa masih rancangan undang-undang dan setelah jadi pun sebelum diundangkan disosialisasi lagi ya, tapi mungkin ya minim kritik dari masyarakat gitu ya, sehingga diundangkan yang mana menurut pertimbangan legislator di sana ya ini lebih banyak kemanfaatan daripada
apa istilahnya, yaitu moderat ya, mudarat ya, lebih banyak kemaslahatan daripada mudaratnya gitu. Nah, mungkin itu pertimbangannya ya. Namun lagi-lagi ya, ketika ada masyarakat yang merasa demikian dirugikan, maka akan dibuka ruang mengajukan permohonan uji materi bila dirasa itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Karena pengajuan uji materi itu, Bapak Ibu, yang menjadi tolak ukurnya ya digugurkan atau disahkan, tetap dianggap sah suatu undang-undang itu ketika disandingkan dengan Undang-Undang Dasar, apakah bertentangan atau merugikan konstitusi warga masyarakat tentang peraturan yang diajukan uji materi tersebut. Nah, selain memberikan pemahaman itu, saya ingin memberikan tips kita, karena ini kan terutama berlaku dari tindak pidana yang berlaku sekarang dan ke depan, mudah ya, sekarang dan ke depan ya. Dengan kita sudah memahami batas kadaluarsa ini, ya sebaiknya ya jangan terlalu lama kita untuk mikir lapor enggak, nuntut enggak gitu kan. Begitu kita merasa dirugikan dan disandingkan dengan aturan hukum yang berlaku, maka segeralah kita melakukan pelaporan di kepolisian ya, ataupun di penyidik pegawai negeri sipil yang berwenang terkait permasalahan yang kita hadapi. Jadi permasalahan konsekuensi pidana itu, Bapak Ibu, tidak hanya polisi yang berwenang menangani penyidikannya, ya ada ya menjadi kewenangan PPNS, ya penyidik pegawai negeri sipil, tergantung peristiwanya apa, ya termasuk juga sekarang ada kewenangan penyidik Angkatan Laut ya, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, terkait dengan kejahatan di laut gitu. Jadi segeralah kita laporkan kepada pihak penyidik ya. Kalau itu merupakan konsekuensi tanggung jawab perdata, segeralah kita mendaftarkan gugatan perdata di pengadilan supaya cepat ada proses dan putusannya. Jadi selama ini kan ya memang ya mungkin dengan panjangnya rentang kadaluarsa itu ya banyak korban-korban kan nanti aja, tahu-taunya waktu juga kelewat juga gitu kan. Jadi dengan sudah ditetapkan lebih singkat sekarang ini, ya saya ulangi ya, ketika kita mengalami atau mendengar atau ada di lingkungan keluarga kita menjadi korban suatu peristiwa, baik itu konsekuensi pidana maupun konsekuensi perdata, ya segeralah kita mendorong ke ranah proses hukum. Mungkin itu solusi atau terobosannya menurut saya, Bapak Ibu, dari pertanyaan tadi. Itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Islam. Selanjutnya ada Pak Faumasi Lair. Silakan. Baik. Hanya menambah. Sebenarnya banyak hal yang di pemikiran kita mengatakan bahwa ini kok bisa merugikan korban, ya. Tapi kita juga lupa, teman-teman, bahwa hukum juga menjamin haknya bukan hanya korban, hak tersangka terdakwa pun dijamin juga oleh undang-undang. Makanya kalau kita baca undang-undang itu, jangan kita baca hanya satu pasal misalnya. Di dalam undang-undang kita yang berlaku saat ini, jelas juga mengatur bahwa hak seorang terdakwa atau tersangka segera untuk disidangkan. Nah, apabila dalam penanganan perkara, ya misalnya kita lapor,
tapi lama waktunya sampai ke proses persidangan. Itu kan merugikan hak warga juga. Ya, walaupun dia adalah terlapor, tapi dia memiliki hak untuk disidangkan. Ya, untuk apa? Supaya tercapai tujuan. Nah, bagaimana kalau misalnya seseorang kita laporkan, tapi penanganannya itu kan lama. Kadang-kadang dalam penanganan perkara itu bisa bertahun-tahun. Itu bukan rahasia umum. Memang sering dialami oleh masyarakat. Tapi orang yang terlapor ini, dia itu terkengkang. Bapak Ibu, terkengkang. Jadi dia geraknya pun gak bebas. Karena dia masih merasa terikat terhadap sesuatu yang dituduhkan ke dia. Maka undang-undang menjamin juga hak bagi mereka. Itu hak dia dalam hal disidangkan. Dan kemudian apabila tidak disidangkan dalam jangka waktu yang telah diatur, maka hilang kewenangan penuntutan itu. Ya, artinya itu adalah hak konstitusi bagi setiap warga negara, mau dia pun pelaku maupun dia korban. Tapi kita ingat lagi, ada kriteria. Ya, tidak semua tindak pidana itu sama ancamannya dan sama juga dengan dosa tidak. Nanti bisa Bapak Ibu, saudara atau teman-teman bisa lihat di pasal 132, 136, 137 KUHP baru 2026 ini yang berlaku 2026. Itu bisa dilihat di situ. Jelas kok di sana. Ya. Kemudian nanti dilihat lagi apa itu haknya terdakwa. Itu dilihat lagi di pasal 140-an. Itu ada di sana. Haknya itu menjalani ini. Nah, ini konsekuensi hukum dan memang ini wajib dilaksanakan. Ya, kadang-kadang kita melapor, tapi prosesnya bisa 5 tahun, 10 tahun, 7. Nah, ini kan diabaikan juga haknya pelaku di sini. Ya, ada sesuatu hal kondisi pelaku yang telah dikengkang. Kan begitu. Tapi untuk menjamin ini, maka undang-undang memberi batasan. Apabila kamu sudah tidak mau, dianggaplah itu kamu menerima. Kan begitu. Makanya dia nanti, ya ini kan pidananya ini, begini gitu. Tidak demikian. Sama halnya, kalau misalnya kita berperkara di pengadilan, apabila kita misalnya ini dalam perkara perdata, kita sebagai penggugat dan tergugat tidak hadir, sekali 2 kali dipanggil secara resmi, tapi dia nggak pernah hadir ataupun tidak pernah dikirim kuasanya atau wakilnya, maka dianggap haknya itu sudah hilang. Sama dengan pidana, Bapak Ibu, ada batasannya. Jangan nanti itu namanya kalau nggak ada batasan, itu perkara itu atau hak seseorang ini untuk kebebasannya dikekang, nggak bisa gerak-geri ke sana, nggak bisa gitu. Dan bahkan nggak bisa melakukan segala sesuatu yang bisa membuat dia berkembang. Karena kenapa terkembang? Makanya dibatasi. Jadi di dalam KUHP kita itu jelas. Kalau misalnya pembunuhan saja itu lama ancamannya kan tinggi dan memang kadaluarsanya lama. Tapi ini adalah ada kriteria yang telah diatur oleh pemerintah yang membuat undang-undang ini, batas-batasnya. Seperti ancaman hukumannya hanya 1 tahun. Dan luasannya itu paling lama 3 tahun. Apabila sudah sampai 3 tahun, maka sudah hilanglah kewenangan penuntutan dalam perkara itu. Kemudian, kalau dari 1 tahun ke 3 tahun, ancamannya tadi pidana, dan kedaluarsan itu hanya 6 tahun. Nah, kemudian juga Bapak Ibu, mungkin nanti ada yang bertanya, lalu sejak ini apakah semua perkara ada begitu? Tidak, kecuali kalau ditentukan lainnya. Karena gini, ditentukan lain ada di pasal KUHP kita. Perhitungan kadaluarsanya itu akan dihitung sejak misalnya pemalsuan mata uang. Pemalsuan mata uang itu dihitung sejak digunakan, bukan sejak dicetak. Sejak digunakan, hari ini saya gunakan, walaupun saya sudah bertahun-tahun mencetak itu, tapi hari ini mulai dihitung. Begitu juga untuk tindak pidana pembunuhan.
ya, atau penganiayaan, dan ada itu ancaman-ancamannya. Gitu kira-kira. Itu untuk sekali lagi itu menjamin hak setiap orang, bukan hanya korban dan bukan pelaku, sama-sama punya hak. Ya, begitu juga nanti dalam KUHP sudah diatur. Gitu kira-kira. Oke, terima kasih Bapak. Kita butuhkan satu penanya lagi. Boleh. Oh, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikram dari Media Detik Indonesia. Pertanyaan saya yaitu, jika terjadi beda tafsir antara penegak hukum persoalan daluarsa ini, siapa yang harus bertanggung jawab terhadap ini dan bagaimana penyelesaiannya? Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Langsung saja bisa dijawab oleh Bapak Formasi, Pak Islam. Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya bagus juga ya. Apabila terjadi perbedaan penafsiran aparat penegak hukum, konsekuensinya tentu ada. Konsekuensi dalam penegakan hukum ini, apapun tindakan penyidik, apapun tindakan penuntut umum, apapun tindakan hakim, itu semua ada konsekuensi yang diatur oleh undang-undang. Kemudian, dalam kepolisian, apabila mengabaikan dan tidak menundukkan diri terhadap berlakunya KUHP ini, dengan ada kadaluarsa, tidak memindahkan itu atau tidak mengikuti itu, konsekuensinya dengan memaksa suatu perkara harus sampai ke penuntutan, sampai proses peradilan, itu bisa dipidana, Pak. Ya, itu bisa dipidana. Dalam KUHP baru kita bisa dipidana. Kemudian jaksa juga kalau memaksa, ya, atau menangani perkara, dia memaksa, padahal sudah ada undang-undang yang mengatakan ini udah daluarsa, tapi dia memaksa dirinya. Yang dia pertarungkan itu bukan hanya masalah jabatan dan bukan masalah bagaimana proses peradilannya itu dia harus menuntut. Tidak, yang dia pertarungkan lagi di situ adalah integritasnya, profesionalnya, dan itu bisa kena etik, Pak. Bisa kita lapor ke Jamwas, misalnya atasannya. Kemudian bisa juga kita pidanakan. Peradilan juga begitu. Apabila sudah ada undang-undang ini tapi tidak menghiraukan itu atau mengabaikan pemberlakuan undang-undang itu bisa. Bisa. Karena kenapa? Seseorang udah jelas kewenangan penuntutan terhadap dirinya, tapi oknum atau aparat penegak hukum ini masih mau melakukan penuntutan dengan motif menggunakan KUHP lama. Itu kan sudah bertentangan dengan asas yang saya bilang tadi, asas lex foreo, dan bertentangan dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026. Jelas bertentangan, Pak. Kemudian bagaimana kalau misalnya dia tetap ke motor? Artinya dia ada penafsiran bahwa perbuatan ini hanya KUHP lama terus, undang-undang lama. Nah, maka muncul pertanyaan kita, Pak. Lalu ini aparat penegak hukum yang ngotot terhadap itu, dia bagian dari negara ini apa bukan? Nah, kan begitu. Ya, artinya gini, kita harus ingat bahwa berlakunya undang-undang ini tidak ada pengecualian, Pak. Tidak ada pengecualian hanya bagi kepolisian, hanya bagi peradilan. Tidak. Semua aparat penegak hukum, semua wajib melaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, ya itu konsekuensi tadi. Artinya dia memikirkan atau dia berpikir kepada seseorang itu ini bersalah. Dan itu bisa dipidana dengan, kita bisa katakanlah atau bisa kita kategorikan adalah proses penyesatan peradilan. Bisa dipidana. Selain kita lapor tadi ke atasannya. Ya, selain itu kode etik. Bisa dipidana. Karena kenapa? Dia memaksakan diri padahal tidak ada dasar hukum. Kecuali kalau tidak diatur oleh undang-undang, ya itu baru. Maka kita juga menghimbau sebenarnya kepada aparat-aparat penegak hukum ini, ya, terapkan undang-undang sesuai yang ada. Jangan kita menerapkan undang-undang itu hanya demi kepentingan seseorang, kelompok atau apa gitu. Ya, supaya benar-benar penegakan hukum ini terjadi. Karena semangat kita sekarang Indonesia adalah
melakukan reformasi hukum besar-besaran. Ya, tapi kita lupa bahwa reformasi itu hanyalah omongan belaka apabila aparat penegak hukum kita atau aparat penegak hukum kita mengabaikan aturan itu. Sudah bagus undang-undang, Pak. Tapi kalau jatuh di tangan aparat penegak hukum atau penegak hukum yang salah, maka itu buruk, Pak. Tapi seburuk apapun undang-undang, apabila ada di tangan oknum-oknum atau aparat penegak hukum kita dalam penegakannya, maka itu baik. Jadi itu harus dibenahi, dan memang itu semangat kita hari-hari ini. Saya secara pribadi pun sebagai praktisi, supaya benar-benar kita alami dalam penegakan hukum ini. Ya, reformasi hukum itu benar ada. Bukan hanya omongan saja, bukan hanya melalui media atau kita berbicara di mana, tapi implementasi di masyarakat belum tentu semua sudah menerima itu. Itu kira-kira, teman-teman. Oke, baik. Terima kasih Bapak Fawasi. Selanjutnya boleh ditambahkan Bapak Aspen. Ya, baik. Terima kasih. Pertanyaannya tadi bagaimana dan apa konsekuensinya bagi yang menafsirkan berbeda-beda tafsir gitu. Ya, saya perlu jelaskan. Sebenarnya dengan bunyi pasal undang-undang KUHP baru ini berkaitan dengan kadaluarsa, ruang untuk beda tafsir itu sangat sempit. Karena bila dengan bunyi pasal ini, setiap undang-undang, setiap peraturan, bukan hanya KUHP ini, bila bunyi pasal itu bisa menimbulkan multitafsir atau perbedaan mengartikan oleh satu sama lain, bila ruang itu ada, maka bisa dibaca pada penjelasan. Setiap undang-undang itu, Bapak Ibu, pasti diikuti dengan penjelasan yang lebih detail. Apa sih yang dimaksud dengan redaksi bunyi pasal tersebut? Dan biasanya itu pada umumnya, dan apalagi dengan bunyi pasal kadaluarsa ini cukup sederhana. Jadi menurut saya ruang salah tafsir itu, ya, salah tafsir itu minim sekali, nyaris tidak ada. Kalaupun ada, ya, itu menurut saya mengada-ada. Sebenarnya tidak ada, tapi mengada-ada. Ya, karena kepentingan pribadi. Ini contoh tadi yang diceritakan oleh Pak Fao, kasus yang dia tangani. Udah jelas kok, ya, bunyi undang-undang itu kadaluarsanya sekian. Yang saya prihatin dengan beraninya jaksa penuntut umum, yang muka tembok saya bilang, ini oknum jaksa ini, dia banding, gitu ya, dia banding. Ya, padahal itu sudah sangat jelas bunyi kadaluarsa itu dan dalam penjelasannya. Kalau dalam penjelasannya masih terbuka ruang, ya, ruang perbedaan penafsiran, itu undang-undang pada umumnya itu diikuti dengan peraturan pemerintah tentang pelaksanaan undang-undang itu. Tetapi di KUHP kita ini memang belum terbit PP, peraturan pemerintah tentang pelaksanaannya. Jadi hanya mempedomani redaksi bunyi pasal dan penjelasannya. Nah, bila lagi seandainya masih juga terbuka perdebatan mengenai arti dari redaksi bunyi pasal itu, tadi pertama kita baca di penjelasan, kemudian kita lihat di peraturan pelaksanaan, itu berikutnya bisa mengundang ahli bahasa. Ahli bahasa. Nah, itu jadi setelah itu masih bisa lagi, ya, kalau masih pada ada yang lebih tepatnya, diundang perumus dari undang-undang itu tadinya untuk memberikan penjelasan latar belakang pemikiran membuat redaksi bunyi pasal itu seperti apa gitu. Jadi ada tahap-tahapannya. Namun saya ulangi, tegaskan dengan saya membaca bunyi tentang kadaluarsa di KUHP baru ini, sebenarnya multitafsir nggak ada. Kalau ada oknum
itu yang menafsirkan lain, menurut saya itu mengada-ada karena ada kepentingan dia pribadi atau kelompoknya, dan ini musuh seluruh masyarakat negara atau Republik Indonesia. Ini harus diluruskan. Ya, sudah tidak layak lagi manusia itu sebagai penegak hukum. Ya, menurut saya. Dan ini saya alami juga kasus yang saya tangani sekarang ini di Polres Jakarta Barat. Ini malah lebih fatal lagi. Sebetulnya bukan hanya multitafsir, tapi jelas sekali kepentingan dia pribadi. Contoh salah satu yang saya jelas saya maksud, dia menyita barang-barang yang ini pun dikriminalisasi, tidak memenuhi syarat-syarat atau unsur dari pasal yang dituduhkan. Dia menyita 8 macam, hanya 1 macam yang dibuat berita acara penyitaan, yang 7 macam lagi itu nggak ada tanda terima atau berita acara, nggak ada. Ketika korban, ya kebetulan klien saya dan saya juga menanyakan, jawaban penyidik apa? Nanti dikembalikan setelah putusan pengadilan. Loh, pedomannya apa ini? Saya bilang gitu. Kalaupun itu memang disita, ya minimal dulu ada tanda terima atau berita acara penyitaan. Nggak perlu Pak, hanya diamankan saja. Nanti dikembalikan setelah putusan pengadilan. Ini saya temukan di penyidik Polres Jakarta Barat. Jadi kasus ini rekan-rekan jelas sekali, tapi ya mungkin tidak cukup waktu untuk kita bahas di sini dan kurang pas juga berkaitan dengan judul topik bahasan diskusi kita siang sore hari ini. Itu jelas sekali kriminalisasinya. Jadi salah satunya yang sangat fatal mengenai penyitaan barangnya korban. Ya banyak ada korban, termasuk ditangkap dengan dugaan peristiwa yang sudah lalu-lalu. Belum ada laporan polisi, langsung ditangkap, langsung dibawa ke Polres, ditahan 2 hari di sana, baru diberikan surat perintah penahanan secara resmi. Padahal dia sudah tangkap dan tahan 2 hari sebelum. Ini juga sudah sangat fatal, melanggar aturan perundang-undangan yang sebelumnya, bukan hanya KUHP ini. Jadi memang masih banyak oknum-oknum bejat di dalam penegakan hukum ini. Oleh karena ini musuh kita semua, ya musuh bangsa dan negara, ya kita harus ungkap ke publik ya hal-hal seperti ini supaya oknum-oknum ini tidak lagi diberikan kewenangan di sana karena sudah amat sangat tidak layak, gitu. Sudah amat sangat tidak layak. Oleh karenanya saya sarankan, karena memang situasinya tidak bisa dipungkiri sekarang istilah no viral no justice. Ya, ini mari kita semua viralkan hal-hal yang menyangkut perilaku biadab dari oknum penegak hukum itu, supaya masyarakat negara kita bisa memperoleh kesejahteraan hukum sebagaimana cita-cita kemerdekaan. Jangan dia hanya merdeka dengan ya mengkriminalisasi warga-warga yang lemah. Ya ini di belakang ini udah cukup banyak ya yang diungkap ya, sampai-sampai Pak Presiden sendiri turun tangan untuk merehabilitasi dan membebaskan ya seorang guru ya yang terjadi di Sulawesi ya Pak, itu 2 orang ya, 2 orang guru gitu. Dan ya banyak termasuk kasus Sleman kemarin ya banyak yang sekarang ini dengan semangat pemerintah ya bersama Komisi 3 DPR RI kita patut memberikan apresiasi ya Kejaksaan Agung, tapi ya sering sekali ya di jajaran penegak hukum sendiri ya di kepolisian, di kejaksaan belakangan hanya karena udah viral itu dan ada atensi dari presiden gitu kan. Jadi harapan kita ya lebih dini ya pimpinan di penegak hukum ini, baik di kepolisian dalam ini Kapolri ya dan pejabat teras lainnya
jaksa agung dan pejabat teras lainnya, ya cepat melihat dan mengambil tindakan lah, ya dari jajarannya yang bermoral, ya tidak beradab ini. Ya, kalau masalah kemampuan, kompetensi kita masih bisa maklumi, tapi kalau sudah dengan sengaja yang mengkriminalisasi, merampas masyarakat lemah, ya ini harus benar-benar kita lawan habis. Begitu sementara yang saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Yusman. Selanjutnya boleh ditambahkan Bapak Akmaludin. Ya, sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Yusman tadi itu sudah sangat lengkap ya. Saya bahwa penafsiran itu memang mungkin sekali terjadi, makanya di dalam undang-undang itu ada penjelasan. Tapi masalahnya penjelasannya itu ada yang cukup jelas, Pak. Ada yang cukup jelas, tapi tetap ada yang masih penjelasan. Nah, kalau untuk mau membaca yang lebih lengkap itu ya tadi di buku anotasi. Anotasi itu Prof. Edi dan Prof. Toko itu menjelaskan betul setiap bunyi-bunyi pasal di situ. Itu yang menariknya buku saya. Dan itu saya sengaja memang fokuskan karena saya bisa memahami setiap pasal-pasal yang ada di dalam KUHP itu, kita bisa mengetahui bagaimana perdebatannya sih dalam perumusan pasal tersebut. Kalau terjadi perbedaan tafsir, ya benar tadi saya sampaikan bahwa kita mengundang ahli bahasa di persidangan. Kita melihat bagaimana pemaknaan dari pasal tersebut. Kita melihat semisal kalau mau pakai penafsiran dalam buku, ada penafsiran kontemporer, ada penafsiran komparasi, ada penafsiran gramatikal dan lain sebagainya. Jadi saya pikir penafsiran yang paling itu adalah kita yang melibatkan ahli bahasa. Dan saya pikir itu bisa meluruskan apa yang menjadi salah tafsir yang dilakukan oleh aparat atau pemaparan dalam proses pendidikan ataupun seterusnya. Tadi sebenarnya sudah cukup lengkap dijelaskan oleh Pak Yusman. Tinggal sebenarnya bagaimana kita mengawal supaya implementasi KUHP yang baru ini benar-benar bisa dilakukan dengan baik, dilaksanakan dengan baik oleh aparat hukum, tidak menimbulkan problematik di masyarakat, khususnya masyarakat yang tertindas begitu. Saya pikir cukup. Terima kasih. Ya, sedikit saya tambahkan mengenai kasus klien saya cerita tadi ya Bapak Ibu. Jadi saya terima kuasa ini setelah ditangani 59 hari di penyidik Polres Jakarta Barat. Jadi hari ini saya dikasih kuasa, besok sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Jadi kalau dari awal diberikan kuasa sama saya, ya kisah itu untuk menetapkan tersangka aja, saya bertarung habis dan yakin tidak akan ditetapkan tersangka. Tetapi saya belakangan baru diberikan kuasa, sudah dijadikan tersangka, sudah lengkap berkas, ya selama 59 hari saya baru dapat kuasa, besok sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Tapi itu pun sekarang tetap permasalahkan penyidik itu, saya lapor propam dan rencana saya akan saya bawa rapat dengan pendapat di DPR RI supaya benar-benar terungkap di publik perilaku ya penegak hukum yang tidak beradab ini. Terima kasih. Nah, kalau teman-teman itu tadi beberapa yang disampaikan oleh saudara mengatakan bahwa ada dalam undang-undang itu multitafsir. Sebenarnya tidak. Ya, kenapa saya bilang itu? Mungkin kita bisa lihat di dalam KUHP kita mengatur bahwa apabila hal-hal umum yang cukup dipahami dan tidak perlu lagi untuk harus dijelaskan. Kemudian di dalam pasal undang-undang sering mengatakan cukup jelas. Artinya di sana sudah jelas bunyi undang-undang itu tidak perlu lagi dijelaskan. Ya, cukup jelas itu sudah itu tidak boleh ditafsirkan lain sebenarnya. Apabila bunyi undang-undang itu sudah jelas, tidak boleh lagi ditafsirkan. Itu hanya orang-orang yang nakal saja itu sebenarnya. Yang menafsirkan itu sebenarnya sudah jelas. Barang siapa, ini misalnya ya, barang siapa atau setiap orang yang melakukan perbuatan perzinahan misalnya, atau perbuatan penganiayaan dihukum dengan ancaman ini. Lihat nanti di penjelasannya cukup jelas. Ya memang sudah cukup jelas di sana. Apalagi yang mau ditafsir terhadap itu. Tinggal unsurnya kan, seperti apa dia melakukan penganiayaan, perbuatan apa.
Ya, kan ada kausalitasnya juga di sana. Jadi sebenarnya kalau penegak hukum kita ini benar-benar profesional menegakkan hukum, tidak terjadi multitafsir, Pak. Itu sering perdebatan kita juga itu sebagai aparat penegak hukum, sebagai praktisi. Ada oknum-oknum menafsirkan lain. Ya, sama halnya gini Bapak Ibu. Saya pernah ketemu suatu pasal yang KUHP lama tentang pasal 55. Jelas di sana kan yang menyuruh melakukan, yang melakukan perbuatan dan turut serta melakukan perbuatan. Kadang ada oknum penegak hukum, dia potong turut serta doang bahasanya. Dia bilang turut serta. Jadi ditafsir turut serta ini ikut aja mau dibilang turut serta. Padahal ada sambungan pasal itu atau ayat itu. Turut serta melakukan perbuatan. Artinya orang juga memukul, ya ikut memukul. Tapi kalau misalnya orang hanya ada di situ mengawasi, memberi isyarat, memberi bantuan, tidak turut serta bahasanya itu. Tapi membantu pelaku kejahatan yang notabene-nya memberi isyarat saja. Kalau turut serta seolah-olah ya sama-sama. Gitu loh. Jadi sekali lagi, kalau udah jelas sebenarnya cukup jelas dalam penjelasan, maka itu tidak boleh ditafsir. Itu memang udah pas bunyi undang-undangnya. Tidak perlu lagi ditafsir. Memang itu undang-undangnya. Hanya saja orang yang menafsirkan itu oknum. Terima kasih. Oke, kita berikan tepuk tangan ya untuk seluruh jawaban dari narasumber kita. Tentunya sangat ingin sekali menampung seluruh pertanyaan rekan-rekan sekalian, namun terkait terbatasnya waktu rekan-rekan, maka sesi diskusi tanya jawab ini kita cukupkan. Terakhir kita memasuki sesi closing statement. Dipersilakan terlebih dahulu dari Bapak Yusuf. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Sekali lagi saya ulangi sampaikan bahwa apresiasi yang sangat tinggi kepada rekan-rekan penyelenggara acara ini karena momentumnya sangat tepat ya dalam rangka menyambut untuk menjalankan KUHP baru ini supaya kita bisa mengambil makna manfaat positif dengan sebaik-baiknya demi menuju kesejahteraan hukum negara kesatuan Republik Indonesia dan mengpanglimakan hukum, karena dengan mengpanglimakan hukum maka segala sisi kegiatan negara lainnya dalam berbagai sisi pembangunan ya ini akan bisa berjalan lancar kalau proses kesejahteraan hukum melalui penegakan hukum yang berwibawa, elegan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dilaksanakan dengan baik oleh penegak hukum. Nah, hal yang sejalan dengan itu, kita masyarakat sebagai warga negara, mari partisipasi aktif dalam segala sisi masalah-masalah hukum, terutama itu bila kita menghadapi langsung atau terjadi di kita atau keluarga kita. Sering sekali Bapak Ibu ya, kita tidak mau repot ya, jangankan menjadi saksi terhadap permasalahan hukum yang dialami orang lain, yang kita alami sendiri saja. Sering sekali kita pertimbangannya repot ya sudahlah ya, biar dia menang, biar dia beruntung gitu, sehingga pelaku itu ya tambah merajalela dia melakukan kejahatan. Saya mau cerita salah satu contoh ya, secara singkat. Saya pernah menangkap jambret kalung penumpang mobil di lampu merah. Nah, saya nangkap barang buktinya ya, termasuk senjata tajam, pisau dari pelaku, termasuk pelakunya saya tangkap. Saya bawa ke Polsek Kalimalang waktu itu, Polsek Jatinegara ya namanya. Sesampai di sana, ini korbannya udah Pak, saya nggak mau masalah gitu, nanti banyak repotnya gitu kan.
Lah, ketika si korban sendiri tidak mau jadi saksi dalam masalah yang dia alami sendiri, ya polisi juga nggak boleh dong menahan orang ini, memprosesnya gitu kan. Orang korbannya nggak ada, nggak bersedia mengikuti proses hukum. Itu yang dia alami sendiri. Apalagi kalau warga kita itu pada umumnya diminta kesediaannya sebagai saksi. Itu pada umumnya nggak mau repot. Gitu. Ya dirinya sendiri jadi korban aja nggak mau repot. Gitu kan? Apalagi menjadi saksi terhadap kasus orang lain. Ya walaupun ada apa namanya polemik ya belakang, oh nanti dijadikan saksi, tahu-tahu jadikan tersangka gitu. Ya memang ya itu memang dilema juga, memang trauma gitu ya. Ada 1-2 yang dilakukan oleh oknum nakal seperti itu. Tetapi saya mengimbau kita semua Bapak Ibu untuk tegaknya hukum yang berwibawa menjadi panglima dan kita memperoleh kesejahteraan hukum, ya kita harus bersedia, ya berkenan, bahkan berkorban menjadi saksi di dalam proses hukum. Demikian. Terima kasih. Terima kasih Bapak Yusman. Selanjutnya closing statement dari Bapak Akmal. Baik. Terima kasih, moderator. Closing statement saya kira-kira paling tidak KUHP baru ini merupakan produk karya anak bangsa, saya pikir yang harus kita sama-sama dukung begitu. Ini sudah sekian tahun kita tidak memiliki KUHP nasional, dan ketika sudah terbit, sudah diundangkan dan sudah diimplementasikan, sudah saatnya kita mendukung. Adapun apabila terjadi permasalahan ataupun dalam implementasinya merugikan hak masyarakat, itu tetap kita harus kawal untuk kita dorong agar supaya selalu ada perbaikan di tengah berbagai masalah hukum. Yang kedua tentu adalah kita ingin melihat bagaimana perkembangan nanti di Mahkamah Konstitusi terhadap pasal-pasal tertentu yang ada di dalam KUHP ini dipandang menimbulkan dilema begitu ataupun menimbulkan pro dan kontra ketika diterapkan di Indonesia. Jadi KUHP ini kita dukung karena sudah sejauh ini dihasilkan. Tinggal kita melihat bagaimana hasil-hasil di Mahkamah Konstitusi. Tapi selebihnya saya pikir tidak ada masalah yang berarti begitu dalam proses penegakan hukum. Nah, semangatnya adalah semangat reformasi hukum di sektor pidana. Jadi KUHP nasional atau KUHP baru ini adalah KUHP yang produk karya kita dan harus kita dukung bersama. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bapak Akmal. Selanjutnya Bapak Fau. Baik, terima kasih. Yang saya sampaikan adalah begini teman-teman. Kita ingat perubahan besar terjadi karena satu langkah kecil. Hari ini pertemuan kita yang telah kita bahas KUHP baru adalah bentuk apresiasi kita kepada negara dan juga menjadi tanggung jawab kita bersama untuk saling mengingatkan, bukan hanya teman, tapi aparat penegak hukum kita juga saling ingatkan atau kita mendorong untuk tetap dilaksanakan dengan berlakunya KUHP baru ini benar-benar ditegakkan sesuai keadilan dan juga kepastian tadi kemanfaatan dan kepastian hukum itu. Jadi harapan kita ini tanggung jawab kita bersama, bukan hanya tanggung jawab negara, tapi seluruh masyarakat Indonesia. Kita bertanggung jawab untuk mendorong supaya reformasi hukum ini benar-benar ada dan nyata di masyarakat. Terima kasih. Oke, itu dia closing statement dari narasumber kita. Berikan tepuk tangan yang meriah. Oke, terakhir yang bisa kita simpulkan adalah setiap kebijakan hukum memiliki tantangan dalam penerapannya. Namun melalui pengawasan, diskusi, dan evaluasi yang berkelanjutan secara meluas, itu akan sampai pada keadilan bersama. Itu dia diskusi kita pada siang hari ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh narasumber kita, juga kepada seluruh rekan-rekan yang hadir pada hari ini. Semoga forum ini tidak hanya berhenti pada hari ini, tapi terus tumbuh subur dan berlanjut.
Saya Anissa Nurden selaku moderator, mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.